Oh iya teman-teman, ini yang dibilang jembatan Kelok 9. Selain di Padang, di Sulawesi Selatan ada teman-teman. Jadi ini dulu dahulunya gunung yang dipangkas baru dibikin jalan layang. Nah asli jalannya ini teman-teman, asli jalannya yang jalur lama. Nah, ini jalur lamanya mutar deh. Jadi ini mantap banget teman-teman. Ini hanya ada di jalur Jambar. Nah itu. Pemandangan yang disuguhkan dari sini tuh keren banget. Jalan ini menjadi jalan poros ya, jalan poros menuju ke Bone, Sinjai, dan daerah-daerah yang lainnya. Sebenarnya jalannya ada dua ya teman-teman, bisa lewat via Bulukumba atau Malino. Tapi kalau bagi warga yang ingin ke Bone, ini menjadi jalur yang tercepat dari Makassar ke Bone. Kalau lewat Bulukumba dia mutarnya cukup jauh. Lokannya ngeri mas. Itu ibu di kira tuh. Karena ibu yang dirangkap tadi. Iya. Kalau lewat jalur Camba ini kayak naik roller coaster teman-teman. Jadi ini teman-teman sempit banget jalannya. Jalannya tuh konturnya naik turun karena kita ini berada di ketinggian, dia menanjak. Gimana teman-teman? Beda banget dengan Bukit Soeharto ya. Jadi Bukit Soeharto tuh nggak ada apa-apanya. Lihat, papasan begini aja susah. Nah. Luar biasa. Lihat, tikungannya di depan itu. Wih, mantap bro. Ini teman-teman. Mundur. Dia posisi menanjak, jalannya sempit. Jadi kiri kanan ini batu ya teman-teman. Nah, ini yang tukang bukakan jalan. Nah, nanti biasa dipandu, nanti kita bayar. Nah, dia yang memandu di depan untuk bus-bus yang besar seperti ini. Nah, jadi enak. Pada saat lewat begini dia yang membukakan jalan. Nah, kalau nggak ada pengawalan, kita lihat jalannya begini nih tuh. Nah, gimana? Kelok 9 masih ada yang mau lewat sini? Ini Kelok 9 teman. Keren teman-teman. Jalur Camba ini teman-teman. Ini namanya jalur Camba. Buat teman-teman yang ingin ikut trip lewat jalur Camba, naiknya bus Damri ya. Sensasinya biasa. Kalau naik mobil pribadi aja ngeri, apalagi naik mobil gede. Dan ini busnya aslinya shuttle bus bandara, tapi dipakai untuk jalur Camba. Keren. Ini trip saya yang paling berkesan lewat jalur Camba ini. Nah, jadi itu ada pengawalan di depan. Jauh, jadi kalau yang nggak biasa bisa mabuk ya teman-teman. Ini kiri kanan gunung. Gunung. Kita seperti melewati sebuah gua. Luar biasa. Sulit.
biasa. Itu di jalan di bawah, Bray. Tuh, jalan. Jadi ini muter lagi jalannya tuh, ketemunya di atas tuh jalannya. Jadi muter. Nih, muter begini set. Jadi hampir mirip Kelok 9, teman-teman. Kalau ada di Sumatera bus ALS, Damri yang bisa lewat sini. Damri yang bisa lewat Kelok ini. Jadi ini driver yang sudah ahli ya. Di bawah nih jurang, teman-teman. Jurang tinggi nih jurangnya. Biar kita pengalaman kalau dia posisi. Iya. Berhenti. Bener. Dia terlanjur turun. Turun. Iya. Nah, Dari sini baru apa ya? Apa ini juga? Nah, teman-teman. Ih, ring, teman-teman. Saya sampai di spot jantung nih. Tapi abang sopirnya udah terbiasa. Saya salut. Jantung. Saya salut sama abang drivernya ini. Buat driver-driver yang mau uji nyali di sini ya. Bawa bus besar. Ini bus kapasitasnya hampir 42 lebih. Tapi melewati jalur ini. Salut saya. Batunya kiri kanan batu. Maaf. Batunya gede-gede lagi. Sudah mulai ada monyet. Nah, tuh. Ini biasa banget. Monyet. Nah, itu tuh, ada monyet tuh di depan tuh. Keren banget, teman-teman. Keren banget. Asik. Pokoknya ini rame banget nih. Nih. Nah, tuh. Lagi cari makan ya. Asik, teman-teman. Lewat jalur Cambai ini. Lihat. Ini batu, kiri kanan ini batu, teman-teman. Makanya jalur ini nggak bisa dilebari ya. Kalau mau dilebari harus menghancurkan batu yang ada di sisi kiri dan sisi kanan. Tipis sekali, teman-teman. Tipis sama batu. Lihat tuh, ini batunya nih. Tuh, lihat. Berpapasan seperti ini yang susah, teman-teman ya. Karena wow, salah satu harus mengalah. Soalnya sisi kiri, sisi kanan ini batu semua. Dan kalau mau dilebari jalan ini nggak bisa karena sisi kiri, sisi kanan itu jurang. Jadi memang jalan ini bakal seperti ini terus. Jalan ini nggak bakal bisa dilebarin. Ini menjadi apa ya? Salah satu destinasi wisata bagi yang ingin melewati jalur ini, jalur Camba. Ini batu gede, batu-batunya gede. Wih, kita seperti lewat terowongan ya guys. Keren aja. Dapat banget momennya. Pasal banget, tipis. Batunya tipis banget, teman-teman. Baru tikungannya itu tikungan patah ya. Batunya tuh. Asik. Lihat Bray, mepet banget. Baru di bawahnya ngeri Bray. Jalan
kanan. Ini saya mobil begini, saya tidak bisa lewat. Mobil begini banget ya. Kiri kanan teman-teman ini jatuh dari aspal itu lumayan dalam ya. Untuk ban mobil bisa kepleset ini nih. Jadi ini rawan banget nih teman-teman. Inilah itu ada Pertamina lagi. truk Pertamina yang lewat jalur Camba. Oh, ngeri teman-teman. Ini jalur yang memang luar biasa. Nah itu kalau salah sedikit bannya ngeri teman-teman. Masuk ban sudah. Kepleset ban ini ngeri. Kiri kanan nih jalan. Luar biasa. Saya salut sama sopir-sopir di Sulawesi melewati jalur ini cukup teruji. Jadi kalau mereka Siap kali. keluar dari Sulawesi, mereka anggap jalan yang lain itu biasa aja. Luar biasa, makanya teman-teman coba naik bus Damri, tujuannya ke Sinjai, jalurnya jalur Camba. Ini yang saya bilang jalur Camba, jalur yang ekstrim ya teman-teman. Nah jadi pengawalannya cukup sampai di sini karena memang jalan yang cukup sempit itu di daerah selepas dari jembatan layang tadi ya teman-teman. Nah, di pengawalan tadi itu untuk Siap bosku. pengawalannya cukup sampai sini. Lepas dari sini Lumayan jauh dia lantar. Masih banyak anu. Iya. Di sini. di dalam sebenarnya masih ada lagi ya teman-teman. Ya jalur yang berliku-liku. Di pengawalannya sampai sini karena memang yang tikungan tadi yang ekstrim banget. Dikawal lagi nih Pak. Ekstrim banget. Di dalam baku apa itu udah tinggal di rumah. Tapi kalau malam gitu kan. Masa setengah pagi sekali. Luar biasa teman-teman. Jalan-jalan mobil besar ini. Saya sampai support jantung nih. Lewat jalur Camba. Ini baru pertama kali pakai bis. Ini banyak malam. Iya, yang truk-truknya ya, truk Pertamina. Baru pertama kali saya nge-vlog nih naik bis di jalur yang cukup ekstrim. Luar biasa. Selama ini kita nge-vlognya di sekitaran jalur yang enak-enak ya, yang nggak terlalu susah, yang masih mudah lah, sempit tapi masih mudah. Ini benar-benar luar biasa. Nanti kita akan ketemu lagi di tikungan di daerah atas lagi ya teman-teman. Terus ikuti perjalanan trip dari YouTube Rizky Travel.com. Jangan di skip videonya, perjalanan masih cukup panjang menuju ke Sinjai. Masih mantap teman-teman. Mepet. Tapi di sini ada yang tinggal ya teman-teman. Ini ada rumah-rumah. Ada yang tinggal. Kita sudah memasuki wilayah Camba, Kecamatan Camba. Nah, kenapa jalan ini dibilang jalur Camba? Karena kita melewati daerah Camba. Kita diapit oleh gunung yang tinggi ya teman-teman. Gunungnya tinggi banget di atas.
udah lewat dari gunung yang jalur sempit tadi, kita udah masuki Kecamatan Camba. Wah. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Trip Rizky Travel Vlog. Kali ini setelah melewati jalur yang cukup ekstrim ya, porosnya Makassar Camba, kita saat ini beristirahat di daerah Kecamatan Camba di warung makan, rumah makan Pulau 9. Nah ini rumah makannya Pulau 9 di belakang. Jadi kita istirahat kurang lebih 20 menit di rumah makan ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat tadi video di daerah Camba, luar biasa. Jalannya sempit, untuk tikungan susah banget. Tapi bus Damri X Bandara Soekarno-Hatta bisa dan mampu melewati itu. Saya salut sama drivernya. Drivernya memang luar biasa ya teman-teman. Saya salut sama driver di Sulawesi Selatan yang memang memiliki jiwa petarung sesungguhnya seorang driver. Jadi kalau mereka keluar pulau menganggap jalan di Pulau Jawa itu adalah jalan yang sangat kecil, di daerah Camba ini mereka saja mampu melewatin, bahkan pas banget. Bisa kita bayangkan di video tadi, antara pinggir jalan itu tipis sekali antara ban mobil sama turunan dari aspalnya ya. Wih, luar biasa teman-teman, saya aja serem banget lihatnya. Jantung ini dibikin berdetak kencang ya. Sekarang kita sudah di Kecamatan Camba, tepatnya jam 11 kurang 15 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi kita istirahat kurang lebih 20 menit. Setelah itu akan lanjutkan lagi menuju Poros Camba kembali. Nah, oke teman-teman, tadi setelah istirahat kurang lebih 20 menit, kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke daerah Bone. Situasinya di daerah sekitar Camba ya teman-teman. Daerah Camba ini masih Kabupaten Maros. Nah ini kita udah mulai naik gunung lagi. Mulai naik gunung seperti yang tadi ya. Ekstrim lagi ya teman-teman. Ekstrim lagi gunung yang kita lewati. Oke teman-teman, ini kita mulai masuk lagi di jalan ekstrimnya jalur Camba. Tari dikasih. Ini tari tak turun ini sini. Turun. Kalau soalnya tadi itu. Oke teman-teman, ini kita masuk jalan ekstrim lagi via Camba. Larang itu, Poladang. Kompolada. Daerah Tompolada. Jadi kita memutari gunung ya teman-teman. Memutari gunung. Mengerti penting ada pada mau ambil resi. Iya. Kembali di spot jantung. Ini di kiri saya ya teman-teman. Di kiri saya ini posisinya jurang. Jadi spot jantung ini udah dimulai banget. Udah dimulai lagi ya. Jurang di bawah. Nih, di bawah itu. Sebelah kiri. Kanannya gunung. Gunung yang batu-batu ya. Jadi serba salah kalau mau dilebari jalan ini. Jadi dia seperti ini saja.
Dulu belum ya. Baru ini. Dulu banyak tanaman jati di sini. Namanya Prairie Mafia. Ini kosat dibersihin, dibersihkan. Sudah melewati perbatasan antar Kabupaten Maros. Kita sudah berada di Kabupaten Bon. Perbatasannya pas di atas gunung tadi ya teman-teman. Ini tempat istirahat yang baru, dulu kayaknya belum ada ini. Istirahat yang baru. Nah, jadi ini kita sudah berada di Kabupaten Bone. Oke teman-teman, ini jalannya jalan roller coaster. Goyang inulnya terasa ya. Nih, lihat teman-teman. Hai, kita lagi goyang inul ya teman-teman. Mantap nih. Hujan becek, kalau panas berdebu. Wah, itu enak itu goyangannya. Tapi kalau nanti ada proyek dipakai lagi. Sudah lari dipakai lagi. Iya. Betul. Kerjasama bagus. Iya, kerjasamanya bagus. Mulai dari pemerintah Jalan setempat. kerjanya jelek tapi kerjasamanya bagus. Yang di Jual dia pakai tulis sendiri. Oke teman-teman, jadi Kabupaten Bone ini sangat luas banget ya. Bayangkan ini salah satu desa, namanya Desa Hulo. Untuk dari desa ini ke kabupaten, ibu kota Kabupaten Bone-nya itu membutuhkan waktu kurang lebih 2,5 jam dengan kondisi jalan yang banyak rusak, ada yang rusak, ada yang enggak ya. Luar biasa ya perjuangan orang-orang di sini untuk ke kota itu sangat jauh teman-teman. Apalagi berbicara untuk ke kota Makassar. Wow. Jadi Sulawesi Selatan ini luas banget teman-teman. Ibaratnya apa ya? Kalau bisa dibikin provinsi baru lagi, ini udah pas banget dibikin provinsi baru. Karena luas banget. Bayangkan nih, orang dari sini mau ke kota, ke ibu kotanya saja 2,5 jam, apalagi sampai ke kota Makassarnya. Nah, kenapa ini banyak truk-truk? Karena ini jalur alternatif ya. Seharusnya ini nggak lewat sini jalan sebenarnya. Ini kita jalannya memutar karena ada salah satu jembatan yang nggak bisa dilalui ya. Jadi akhirnya truk-truk lewat sini juga, seperti truk pengisi pengangkut bahan bakar. Nah itu seperti itu. Dia jadi lewatnya lewat daerah sini ya. Nah, jadi lewatnya tuh lewat persawah-sawahan. Jadi ini baru pertama kali saya ke Sinjai lewat jalur ini nih. Biasa kan kita lewatnya jalur Bone, Watampone langsung ke Sinjai, porosnya. Tapi ini saya baru lewat sini. Jadi belum tahu ini daerahnya daerah mana. Tapi di sini mantap ya. Kiri kanannya sawah, padi. Ini kayaknya belum panen, baru proses. Kebun tebu. Ini kebun tebu. Nah, ada sebagian tebu, ada sebagian sawah. Nah,
Nah itu tebu lagi tuh. Jadi teman-teman kalau naik bus Damri tujuan ke Sinjai via Camba, itu kita melewati daerah yang nggak pernah kita tahu ya, yang nggak pernah kita lalui, yang nggak pernah kita tahu. Jadi ternyata masih ada salah satu desa di Sulawesi Selatan di Kabupaten Bone yang cukup lumayan kalau mau ke Kabupaten Bone. Ajib memang. Ini saya baru perdana nih lewat jalan ini. Sinjai, Sinjai. Oke teman-teman, kita sudah memasuki Kabupaten Sinjai. Dari Makassar, akhirnya kita tiba di daerah Kabupaten Sinjai. Ini perdana saya memakai bus menuju ke Sinjai. Dari Makassar ke Sinjai kita dikenakan tarif Rp60.000 teman-teman. Murah banget, karena kalau kita pakai taksi biasa itu lebih mahal ya. Taksi plat hitam itu lebih mahal. Jadi sangat terbantu. Sangat terbantu banget dengan adanya Damri yang melayani rute perintis dari Makassar ke Sinjai. Dan armada yang digunakan, wah ini mewah banget nih teman-teman, karena pakai X-nya bus shuttle bandara ya, melewati jalur seperti Camba tadi, itu luar biasa banget. Karena busnya gede, posisi jalur di Camba itu kecil banget. Barang-barangnya Pak, Ya, diambil terminal ini. ada di atas. Akhirnya sampai Sinjai teman-teman. Pernah mau itu nggak bisa manja di sini itu? Iya, di sini bisa. Ingat barang-barang. Jangan sampai tertinggal. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di terminal Kabupaten Sinjai. Oke, kita sampai ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah saya turun di terminal Sinjai, saya nggak sempat nge-review salah satu terminal di kota Sinjai ya teman-teman. Karena kenapa? Karena saya mengejar lagi naik di kota Sinjai menuju kota Bone. Jadi kalau di Sulawesi Selatan, taksi atau angkutan kota yang sering kita kenal itu dinamakan PT-PT. Nggak tahu sejarahnya seperti apa, kenapa angkutan kota di Sulawesi Selatan dibilang PT-PT. Jadi saya naik PT-PT ini adalah keberangkatan terakhir ya teman-teman. Makanya nggak saya sempat review terminal di kota Sinjai, dikarenakan keberangkatan PT-PT ini yang saya naiki adalah PT-PT terakhir menuju ke kota Bone. Jadi saya melanjutkan perjalanan menuju kota Bone untuk menikmati salah satu wahana wisata di salah satu kampung di kota Bone. Terus saksikan perjalanan saya di Trip Sulawesi. Jangan lupa teman-teman dukung selalu channel ini agar terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.